kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketuanya siapa? Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum acara kegiatan hari ini dimulai, perkenalan saya untuk Pak Aksen, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Saya. Alhamdulillah. Untuk belajar hari ini kita ambil dari tugas yang kemarin, tutorial. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin kendala-kendala yang kalian hadapi selama mengerjakan teks editorial di rumah secara berkelompok. Tolong untuk salah satu dari mewakili ya dari kelompok, kesulitannya apa atau hal-hal yang menarik itu apa tolong disampaikan. Nanti kita bantu untuk memecahkan itu agak kesulitan. Dari kelompok mana silakan. Ya, boleh nama dulu namanya. Perkenalkan, nama saya Putri dari kelas 12 akuntansi. Ya. Kesulitan dalam penyusunan teks editorial adalah kami kesulitan dalam merangkai kata. Yang mungkin kalian kerjakan menemukan apalagi hal-hal yang menarik ada? Tidak ada. Untuk kelompok yang lain? Ya. Dari kelompok kedua, kesulitan dalam mencari sumber. Iya. Ya, mungkin kalau menyusun kalimat memang kalau tidak terbiasa dalam menyusun kalimat dalam sebuah teks itu apalagi editorial itu yang memang harus di apa ya istilahnya kita harus mengamati dulu, mengambil data-data sesuai dengan faktanya, jadi mengambil sumbernya itu memang harus dikumpulkan dulu baru data sedemikian rupa. Nah, dalam menyusun kalimat yang baik yang bagaimana itu kalimatnya itu harus yang efektif, tidak bertele-tele dalam penggunaan kalimat terlalu banyak mengulang-ulang kata. Itu dirangkan dibuat yang seefektif mungkin dalam menyusun kalimat begitu ya. Ada yang bisa disampaikan lagi untuk kelompok yang lain kesulitan dan hal-hal yang mungkin yang menarik ada. Ini hal-hal yang menarik. Bisa? Ada? Ya. Hal-hal yang menarik dalam menyusun teks editorial sesuai dengan topik yang kami ambil yaitu pembelajaran era digital. Sebagai contoh, untuk pembelajaran bahasa Indonesia yang Bapak ajarkan dengan media website, kami sangat terbantu. Apalagi selama ini banyak kegiatan-kegiatan di luar kelas. Ada yang mengikuti lomba jumbara PNR dan alhamdulillah sekolah kita mendapat juara umum. Apa? Kamu sama? Kesulitan. Ada kesulitannya? Kesulitan dalam menyusun teks editorial sesuai strukturnya. Usul ya, usul. Kemarin kan sudah pernah praktekkan menganalisis teks editorial dan kaidah pembahasannya, seperti kaidah pembahasannya. Oke, yang kalian kerjakan kemarin yaitu kalian menemukan penemuannya apa, terus hal-hal yang mungkin kemarin di situ ada kan, di situ di hal yang pengamatan seperti apa, terus sumber referensinya dari mana. Referensi bisa dalam bentuk dari website, kita ambil referensinya mungkin terkait dengan pembelajaran era digital, kita ambil cari di Google pembelajaran era digital, misalkan dicari Google nanti akan ketemu referensinya di mana,
atau mungkin terkait dengan meningkatkan mutu pendidikan, itu kita cari di Google, kita tulis, itu kita akan dapat. Nah itu nanti sumbernya kalian copy, paste, linknya ditaruh di referensi, karena itu sebagai bahan dasar untuk dasar kita untuk sebagai bahan argumen di dalam menyusun teks editorial. Nah untuk kegiatan berikutnya ini kami sampaikan yaitu sudah pembelajaran untuk hari ini, yaitu kalian untuk menulis, jadi mengaktualkan dalam bentuk tulisan teks editorial yang sudah kalian susun sesuai dengan kerangka yang kemarin, yaitu disusun berdasarkan struktur teksnya. Coba kalian susun secara berkelompok, dan yang terakhir setelah nanti sudah tersusun kita edit malah yang perlu dimasukkan dan kita buang kalimat yang tidak diperlukan. Ada waktu mungkin sekitar 30 menit untuk mengedit, menyusun teks editorial. Nah nanti kalian susun, setelah jadi kalian bentuk dalam bentuk tulisan yang menarik, boleh dalam bentuk PPT silakan maupun tanpa boleh. Nanti kita sisakan waktu mungkin sekitar 20 sampai 15 menit untuk mempresentasikan hasilnya dari kelompoknya masing-masing. Silakan. Ada waktu sekitar mungkin 30 menit, kalau kurang yang bisa tambahin. Setelah dipresentasikan diunggah di RKPD, di linknya sudah diterima.
tepuk tangan. Hasilnya. Perkenalkan, kami dari kelompok ini yang bersangkutan. Saya Diana Natasha, Saya Dinda Mayansari. Saya Dinda Rahmawati. Saya Putri Rahmawati. saya akan ujian. Kami di sini akan mempresentasikan tes editorial mengenai tema peningkatan mutu pendidikan. Tesis, setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Selain melindungi setiap pribadi, pendidikan warga negara merupakan bekal dan alat untuk dapat memajukan bangsa. Dengan kualitas pendidik yang baik, maka SDM Indonesia tidak akan kalah dengan luar negeri. Selain dapat bergerak aktif dalam skala lokal dan regional, mereka juga dapat tampil di kancah internasional. Argumen, pendidikan merupakan hak asasi manusia. Setiap warga negara yang dijamin dengan Undang-Undang 1945 Pasal 28C ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup. Namun, juga semua elemen, termasuk masyarakat dan negara. Karena itu, semua upaya harus dilakukan sebagai contoh dengan melengkapi sarana-prasarana. Analisa perlu dilakukan untuk mengetahui potensi, masalah, dan solusi yang dibutuhkan. Penegasan ulang, dalam masa globalisasi dan digitalisasi, guru bukan satu-satunya sumber ilmu. Siswa dapat belajar otodidak dengan mengakses internet dan mendapatkan informasi serta pengetahuan berdasarkan kebutuhan, baik langsung maupun tidak, seperti dengan memberi kemudahan akses situs yang berisi pengetahuan terkait dunia pendidikan. Meski demikian, peran guru dan orang tua masih sangat dibutuhkan. Guru dan orang tua merupakan pihak yang harus mendampingi generasi muda dalam menyerap pengetahuan dan teknologi, atau bahkan lebih baik dari negara lain. Poin-poin yang dapat diambil dalam masa globalisasi dan digitalisasi, guru bukan satu-satunya sumber ilmu. Poin kedua, pendidikan merupakan hak asasi manusia setiap warga negara yang dijamin dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Waktu dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Jika ada kurangnya, saya minta maaf, dan jika ada lebihnya, tidak usah dibandingkan karena saya orang yang ikhlas. Oh iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu berlari santai menuju pusat kota Wonogiri. Sebelum presentasi ini dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Ayo, tepuk tangan. Perkenalkan, nama saya Anibi Wijaya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mitrisna. Nama saya Renata Apri, saya Bella Sukma, saya Maulida Anissa. Kami akan membawakan tema dengan pemanfaatan aplikasi komputer based testing atau CBT. Agak kerasan. Namanya ini. Rancangan kegiatan, penemuan, hasil rancangan, pemanfaatan aplikasi komputer based testing atau CBT sebagai media evaluasi belajar atau ujian berbasis web. Salah satu cara merubah media kertas menjadi digital yang sangat efisien, baik dari segi biaya dan waktu. Pengamatan, pemanfaatan teknologi CBT sangatlah meringankan. Manfaat yang didapat banyak sekali untuk siswa. Mereka akan lebih terbantu karena mereka sudah Dunia pendidikan, keunggulan efisiensi, akurasi, dan analisis memantau kemajuan siswa. Data membuatnya menjadi alat yang tak ternilai dalam memantau kemajuan siswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, perlu diingat bahwa keberhasilan implementasi CBT memerlukan persiapan yang matang, baik dalam hal infrastruktur, teknologi,
teknologi maupun strategi keamanan. Dengan memanfaatkan teknologi dengan bijak, pendidikan dapat terus. Masa kini, pendidikan sangatlah penting. Tak dapat dipungkiri bahwa tanpa pendidikan, masyarakat Indonesia akan tertinggal jauh oleh bangsa lain. Oleh karena guru ini tidak sempurna membiarkan tentang ujian berbasis komputer. Itulah salah satu upaya untuk pengembangan teknologi di Indonesia. Komputer based tes atau CBT memang seharusnya sudah diberlakukan pada sistem ujian sekolah. Pada dasarnya, sistem ini tidak hanya untuk pengembangan teknologi saja, namun juga efisien dan lebih hemat dibanding dengan paper-based test yang harus mencetak soal ke dalam bentuk kertas. Dan juga biaya untuk pengiriman soal-soal ke beberapa sekolah tidak sedikit. Pemanfaatan teknologi seperti CBT sangatlah meringankan. Pemanfaatan teknologi seperti CBT sangatlah meringankan. Manfaat dapat banyak sekali. Untuk siswa, mereka akan lebih terbantu karena mereka sudah tidak perlu fokus untuk menghitamkan kertas jawaban. Kendala dari pemanfaatan teknologi ini, mereka ada beberapa masyarakat yang belum setuju perihal tersebut. Mereka menganggap CBT akan membebankan siswa, terutama pada siswa yang belum lancar dalam masalah teknologi. Padahal dengan itu mereka akan termotivasi untuk lebih mendalami teknologi seperti komputer. Karena pada dasarnya saat ini banyak sekali tes-tes yang menggunakan CBT. Penegasan ulang. Pemanfaatan CBT dalam penerapan asesmen digital memberikan manfaat yang signifikan bagi dunia pendidikan. Keunggulan efisien, akurasi dan analisis data membuatnya menjadi alat yang tak ternilai dalam memantau kemajuan siswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, perlu diingat bahwa keberhasilan implementasi CBT memerlukan persiapan yang matang, baik dalam hal infrastruktur, teknologi maupun strategi keamanan. Dengan memanfaatkan teknologi dengan bijak, pendidikan dapat terus berkembang dan menghasilkan generasi yang siap menghadapi tuntutan masa depan. Poin-poin yang dapat diambil dari tema tersebut adalah 1. Dalam mengerjakan soal bisa dikerjakan lewat HP. 2. Faktor kecurangan bisa diatasi. 3. Biaya relatif murah. Dan yang terakhir, hasil ulangan yang dikerjakan lebih cepat diketahui. Sekian presentasi dari kami. Jika ada lebihnya itu berarti kelompok kami. Jika ada kurangnya itu berarti kelompok teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok EDWS dengan tema pembelajaran di era digital. Di display dulu ya. Kami dari kelompok EDWS dengan tema pembelajaran tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah kenal jangan sampai kenal saya. Jadi perkenalkan anggota kelompok kami. Saya siang-siang makan nasi, malamnya pakai ikan. Kelompok kami akan investasi, jadi mohon lebih diperhatikan. Dan ya, Messi sekarang ini tesis di struktur ya. Tesis dalam era di mana teknologi terus berkembang pesat, pendidikan juga mengalami perubahan yang signifikan. Munculnya platform pembelajaran digital telah mengubah cara kita mendekati proses belajar mengajar. Argumen pendidikan dalam era digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan
berdasarkan survei terbaru, siswa yang terlibat dalam pembelajaran online cenderung memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dan hasil belajar yang lebih baik. Sebuah studi juga menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam kelas dapat memicu kreativitas siswa dan memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik. Meskipun pendidikan digital memiliki manfaat, ada keprihatinan tentang ketidaksetaraan akses. Tidak semua siswa memiliki perangkat dan koneksi internet yang memadai untuk mendukung pembelajaran online. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk menyediakan akses internet universal perlu diutamakan. Pendidikan di era digital adalah langkah maju yang penting dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Poin-poin yang dapat kami ambil: 1. Belajar tidak harus di kelas. 2. Dalam mengerjakan tugas tidak harus di sekolah, seperti menggunakan Google Meet. 3. Pembelajaran menggunakan web. Materinya ditampilkan lebih menyenangkan dan menarik. Cukup sekian presentasi dari kami. Presentasi yang sesuai dengan cepat sama adanya dan dia misalnya singkat tapi kenangannya melekat. Ya, Oke dong. saya anggap sudah cukup dari hasil presentasinya, semuanya luar biasa. Penutup, mari kita refleksi pembelajaran kita di hari ini. Mungkin ada yang ingin menyampaikan sedikit kata terkait pembelajaran hari ini. Apa? Belum ada. Perkenalkan, saya Dea Natasha dari kelas 12 akuntansi. Oh iya Pak, saya di sini apakah boleh usul? Begini, hasil karya kami dalam bentuk tulisan, baik opini ataupun hasil-hasil tulisan kami yang lain, mungkin puisi, artikel, bisa tidak kami difasilitasi untuk dipublikasikan ke majalah dinding atau mungkin di media lain. Terima kasih. Boleh, ya. Hasil produk kalian, ya, hasil produk dalam bentuk tulisan nanti bisa saya coba untuk memfasilitasi. Saya bekerjasama dengan dua anak selaku OSIS, pengurus OSIS, nanti bekerjasama dengan OSIS. Nanti kita fasilitasi dalam bentuk mading dan juga web nanti kita akan tampilkan di web. Kita buat semacam blog untuk memfasilitasi semua siswa kreativitasnya dalam bentuk tulisan, baik mungkin tulis puisi ataupun mungkin dalam bentuk pantun, nyanyi, boleh. Nanti kami coba secepatnya untuk kita fasilitasi. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, untuk pembelajaran berikutnya nanti kita akan belajar terkait dengan novel. Cerita sekolah. Oke, untuk menutup, saya rasa waktunya sudah lumayan lama, ini sudah cukup. Mari kita tutup. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, tadi sudah dari yang muslim seperti biasanya, diwakili dari yang non-muslim. Satu-satunya yang non-muslim yang ada di sini kan Laura, ya, coba dipimpin teman-temannya untuk berdoa untuk kegiatan hari ini. Silakan Laura di depan. Ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai.